Baik, selamat pagi dokter, selamat pagi teman-teman. Di sini saya Ida Putri Triandari dengan NIM 20026122204. Di sini saya akan menjelaskan mengenai critical care medicine. Jadi di sini saya akan membahas mulai dari overview, level of care, kemudian high care unit, kemudian saya akan membahas mengenai intensive care unit, dan terakhir saya akan menjelaskan mengenai manajemen perawatan akut kidney injury pada intensive care unit. Di sini yang pertama saya mulai dari overview dari critical care medicine. Untuk definisi dari critical care medicine ini merupakan cabang ilmu kedokteran yang berfokus pada sakit berat atau mengancam nyawa dan juga melibatkan multiprofesi. Kemudian untuk klasifikasinya itu dibagi menjadi dua pada critical medicine ini, yaitu di sini kita merawat dari pasien-pasien kritis yang dikelompokkan ke dalam dua ruangan. Yang pertama adalah high care unit, di mana ini adalah unit pelayanan di rumah sakit bagi pasien dengan kondisi yang stabil, tetapi memerlukan pemantauan ketat tanpa penggunaan alat bantu. Kemudian yang kedua adalah intensive care unit, yaitu bagian dari rumah sakit yang mempunyai instalasi mandiri dengan staf-staf dan juga peralatan khusus untuk observasi dan perawatan pasien dengan prognosis dubia. Prognosis dubia di sini yang dimaksudkan adalah pasien dengan prognosis yang tidak pasti. Jadi pasiennya bisa kembali pulih atau malah mengalami perburukan. Kemudian pada critical care medicine ini juga identik dengan ICU, di mana selain menggunakan perawatan, di sini kita juga melakukan monitoring pada ICU. Monitoringnya itu ada dua. Yang pertama ada invasif dan juga ada non-invasif. Di mana pada non-invasif ini kita akan memonitoring dari vital sign-nya, kemudian dari ekokardiogramnya, kemudian dari EKG, kemudian dari elektroensefalografinya, kemudian dari pulse oximetrinya, kemudian dari thoracic electric biopedance-nya, kemudian dari USG-nya. Kemudian yang kedua adalah yang invasif, di mana di sini kita akan memonitoring yaitu dari arterial line-nya, kemudian dari venipuncturnya, kemudian pemantauan dari tekanan intrakranialnya. Kemudian juga kita akan memantau dari intravesikular manometri, kemudian central line dan juga peripheral central catheter, kemudian bronkoskopi, kemudian kateter arteri pulmonalis. Kemudian untuk komplikasi yang umum terjadi, yang pertama adalah acute renal failure. Kedua adalah catheter associated bloodstream infection, kemudian catheter associated urinary stream infection yang disebabkan oleh pemasangan kateter. Kemudian juga bisa terjadi delirium, kemudian pendarahan pada gastrointestinal, kemudian pressure ulcer, kemudian venous thromboembolisme, kemudian bisa terjadi ventilator associated pneumonia. Ini sering terjadi pada pasien dengan penggunaan ventilator dalam jangka waktu yang lama. Kemudian bisa juga terjadi ventilator induced barotrauma. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai level of care, di mana level of care ini adalah tingkatan perawatan yang disediakan oleh rumah sakit. Umumnya ada beberapa tingkatan perawatan yang diberikan. Yang pertama adalah dari level 0, di mana kondisi pasien stabil dan umumnya perawatan dilakukan di ruang perawatan. Pada pasien dengan level 0 ini, biasanya pasien memiliki tanda-tanda vital yang stabil, kemudian progresivitas penyakitnya itu juga stabil, tidak perlu perawatan yang ketat, dan juga perawatannya itu bisa dibantu oleh anggota keluarganya. Jadi anggota keluarganya itu membantu untuk memantau kondisi dari pasien, dan apabila anggota keluarganya tidak bisa menangani, maka kemudian dapat memanggil bantuan dari tenaga medis. Yang kedua adalah level 1, di mana kondisi pasien itu tidak stabil. Kemudian perawatan dengan perdarahan atau tenaga medis tambahan.
Jadi pada pasien dengan level 1 ini, pasien dalam keadaan psikologisnya yang tidak stabil dan juga tanda-tanda vitalnya itu tidak stabil. Kemudian ada level 3, kemudian yang ketiga adalah level 2, di mana pasien yang membutuhkan bantuan atas kegagalan satu sistem organ. Contohnya pada pasien post-op dengan penyakit tertentu. Dan biasanya pasien yang masuk ke intensive care unit ini adalah pasien dengan level 2 ini. Selanjutnya yang terakhir adalah level 3, di mana pasien membutuhkan monitor dan juga bantuan atas kegagalan dua sistem organ. Jadi pasien ini dalam keadaan multi organ failure. Jadi pada level 3 ini pasien memerlukan perawatan di ICU dengan spesifikasi khusus, misalnya ICCU. Sekarang kita akan membahas lebih spesifik mengenai high care unit. Jadi definisi dari high care unit ini adalah pelayanan di rumah sakit bagi pasien yang kondisinya itu stabil dari respirasinya, hemodinamiknya, dan juga kesadaran, namun masih perlu pengobatan dan juga perawatan dan juga pemantauan secara ketat tanpa penggunaan alat bantu. Misalnya tanpa menggunakan ventilator dan juga terapi titrasi. Tujuannya adalah mengetahui secara dini perubahan yang membahayakan agar segera dipindahkan ke ICU. Jadi pada high care unit ini tingkat perawatan pasiennya itu berbeda di antara ICU dan juga ruang biasa. Kemudian tipe HCU. Ini ada 3. Yang pertama itu spirited, konvensional, dan juga three standing high care unit. Ini merupakan HCU yang berdiri terpisah dari ruangan ICU. Kemudian ada yang integrated HCU, di mana ini adalah HCU yang menjadi satu dengan ICU. Kemudian ada yang paralel HCU, yaitu yang terletak bersebelahan dengan ruang ICU. Kemudian untuk ruang lingkup pemantauan dari HCU ini adalah yang pertama dari tingkat kesadarannya, kedua adalah fungsi pernafasan dan juga sirkulasi, ini minimal setiap 4 jam itu harus dicek. Kemudian oksigenasi menggunakan oximeter itu secara kontinu. Kemudian keseimbangan cairan, ini minimal 4 jam juga dicek. Kemudian susunan tim di HCU. Yang pertama itu adalah ada koordinator. Jadi koordinatornya itu adalah dokter spesialis yang mengikuti pelatihan dasar di ICU. Kemudian anggotanya itu meliputi dokter spesialis atau dokter yang telah mengikuti pelatihan BLS atau ALS. Perawatnya juga telah meliputi perawatan BLS dan juga dapat menggunakan peralatan monitor. Idealnya rasio dari perawat dan juga pasien itu sebaiknya 1:2. Jadi satu perawat itu memonitoring 2 pasien dalam HCU. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai tindakan medis yang digunakan di HCU. Jadi yang pertama itu adalah bantuan hidup dasar dan juga lanjutan atau yang biasa dikenal dengan BLS dan juga ALS, yaitu meliputi jalan nafas atau airway. Bila perlu dengan alat bantu jalan nafas. Kemudian pernafasan atau ventilasi breathing support dengan back mask valve. Kemudian sirkulasi yaitu resusitasi cairan, defibrilasi, kemudian kompresi jantung. Kemudian juga bisa dilakukan terapi oksigen, kemudian menggunakan obat untuk pemeliharaan atau stabilisasi, kemudian pemberian nutrisi enteral atau nutrisi parenteral campuran, kemudian dilakukan fisioterapi sesuai dengan keadaan pasien, kemudian juga evaluasi seluruh tindakan dan juga pengobatan yang dilakukan. Kemudian alur pelayanan pasien di HCU. Jadi umumnya pasien HCU itu pada suatu rumah sakit itu berasal dari UGD. Jadi kemudian juga bisa berasal dari pasien di ICU, kemudian pasien dari ruangan operasi dan juga pasien dari ruangan rawat inap. Jadi pada pasien yang membutuhkan monitoring secara lengkap dapat dibawa ke ruang HCU ini.
Kemudian kriteria masuk dan keluar HCU. Untuk indikasi masuknya itu pasien dengan yang pertama adalah pasien dengan kegagalan organ yang berpotensi risiko tinggi terjadi komplikasi dan tidak memerlukan monitor dan alat bantu invasif. Kemudian pasien yang memerlukan perawatan dan juga pengawasan perioperatif. Kemudian untuk indikasi keluar dari HCU ini adalah pasien tidak lagi memerlukan pemantauan ketat dan juga pasien cenderung memburuk dan atau memerlukan pemantauan alat bantu invasif. Jadi ini adalah indikasi untuk pindah ke ICU. Kemudian pasien yang tidak perlu masuk ke HCU adalah pasien dengan fase terminal, misalnya kanker stadium akhir. Kemudian pasien atau keluarga yang menolak dirawat di HCU. Tapi ini harus sesuai dengan informed consent antara dokter dan juga keluarga dari pasien tersebut. Kemudian untuk contoh kasus indikasi masuk ke HCU, yang pertama adalah dari sistem kardiovaskulernya. Misalnya pasien dengan keadaan infak miokard, gangguan irama jantung, jadi ini termasuk hemodinamik pada hemodinamiknya terganggu, tapi pasien itu masih stabil. Kemudian adanya hipertensi urgensi tanpa organ target. Kemudian pada sistem pernafasan, misalnya pasien-pasien dengan gangguan pernafasan dengan fisioterapi intens dan juga agresif. Apabila terjadi gagal nafas, maka harus segera dipindahkan ke ICU. Kemudian pada sistem saraf, misalnya pada stroke yang stabil namun perlu hisap lendir berkala. Kemudian pada sistem saluran cerna itu perdarahan pada saluran cerna bagian atas tanpa artostatik dan berespon dengan pemberian cairan. Kemudian pada pembedahan pasca bedah besar dan juga hemodinamik stabil dan masih memerlukan resusitasi cairan. Kemudian yang terakhir adalah pada kebidanan dan juga kandungan. Ini adalah pada pasien dengan preeklamsia pada kehamilan. Kemudian di sini saya akan membahas lebih spesifik mengenai intensive care unit atau ICU. Jadi menurut definisinya adalah instalasi khusus untuk observasi, perawatan dan juga terapi pasien dengan pasien atau cedera yang mengancam atau potensial mengancam nyawa dengan prognosis dunia. ICU ini menyediakan kemampuan tenaga medis dan juga sarana yang mampu menunjang fungsi vital pasien dalam kondisi tersebut, yaitu kondisi yang mengancam nyawa. Kemudian untuk klasifikasinya ada 3, yaitu ICU primer, sekunder, dan juga tersier. Yang pertama adalah ICU primer, di mana pada pelayanan di ICU primer ini dilakukan pelayanan melakukan resusitasi dan juga pemberian ventilasi bantu kurang dari 24 jam dan juga melakukan pemantauan jantung. Kemudian yang kedua adalah ICU sekunder, di mana pemberian ventilasi bantu lebih lama, melakukan bantuan hidup lain tetapi tidak perlu kompleks. Kemudian yang ketiga adalah ICU tersier, di mana melaksanakan semua aspek perawatan dan juga terapi intensif. Kemudian untuk ruang lingkup ICU, yang pertama adalah diagnosis dan juga tata laksana pasien yang mengancam nyawa. Jadi diagnosis dan juga tata laksana ini bersifat komprehensif. Jadi apabila pasien baru masuk ke ICU, lalu didapatkan permasalahan baru, maka permasalahan tersebut akan cepat ditangani. Kemudian bantuan take over fungsi vital tubuh. Jadi apa permasalahan tubuh, maka itu yang akan ditangani. Misalnya pasien dengan masalah nafas, maka perlu dibantu dengan ventilator agar masalah tubuhnya tetap terjaga. Kemudian monitoring fungsi vital tubuh. Ini dilakukan lebih intens. Kemudian bantuan psikologis pasien ini dilakukan baik pada pasien ataupun pada keluarga. Jadi lakukan penjelasan kepada pasien dan juga keluarganya, dan juga kita harus bisa menguatkan dari psikologi dari keluarga pasien tersebut. Kemudian untuk indikasi masuk dan juga keluar ICU. Indikasi masuk dan jadi indikasi masuk ICU itu adalah pasien dengan keadaan kritis, di mana yang pertama kondisi fisiologis dari
yaitu kondisi fisiologis yang tidak stabil dari pasien tersebut. Kemudian memerlukan monitoring yang ketat dan juga kontinu. Kemudian membutuhkan terapi yang segera untuk mencegah komplikasi. Kemudian adapun kriteria keluar dari ICU adalah pasien dapat dipindahkan dari ICU berdasarkan pertimbangan medis oleh kepala ICU yang ada dan juga dari tim yang merawat pasien. Kemudian selanjutnya adalah pasien yang dirawat di ICU itu adalah pasien yang memerlukan intervensi medis segera oleh tim ICU. Kemudian pasien yang memerlukan pengelolaan fungsi sistem organ tubuh secara terkoordinasi dan juga berkelanjutan, dan juga pengawasan konstan dan metode terapi titrasi. Kemudian pasien sakit kritis yang memerlukan pemantauan kontinu dan tindakan segera untuk mencegah dekompensasi fisiologis. Kemudian pasien dan keluarga harus mendapat dan menyetujui informed consent sebelum masuk ke ICU. Kemudian untuk kebutuhan pelayanan kesehatan pasien di ICU adalah tindakan resusitasi yang meliputi dukungan fungsi vital seperti airway, breathing, dan juga circulation. Kemudian dari fungsi otaknya juga kita harus perhatikan, kemudian fungsi organ lainnya juga kita harus perhatikan. Kemudian dilanjutkan dengan diagnosis dan juga terapi definitif. Nah, kemudian di sini kita akan masuk mengenai manajemen di ICU terhadap pasien akut kidney injury atau yang disebut juga dengan AKI. Jadi untuk definisinya, akut kidney injury ini adalah sebagai peningkatan serum kreatinin lebih atau sama dengan 50% dari nilai awal atau penurunan GFR lebih atau sama dengan 25% dan atau penurunan fungsi urin berkurang 0,5 cc per kilogram berat badan dalam waktu 6 jam atau lebih atau yang terjadi dalam kurun waktu kurang dari 7 hari. Kemudian sebanyak 70% pasien di ICU memiliki beberapa derajat disfungsi ginjal dan sekitar 5% pasien di ICU memerlukan terapi pengganti ginjal. Dan juga disfungsi ginjal ini yang terjadi pada pasien yang sakit kritis sekarang itu disebut juga dengan akut kidney injury ini. Kemudian untuk diagnosis dan juga evaluasi dari akut kidney injury. Jadi pengenalan dini dari akut kidney injury di ICU itu harus dilakukan segera secara dini untuk mencegah menimbulnya kerusakan ginjal yang permanen. Pengenalan pasien kritis dengan AKI ini dapat dilakukan dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan penunjang. Dari anamnesis, kita bisa mencari penyebab dari AKI, seperti adanya faktor risiko pada pasien, maupun riwayat gagal ginjal akut pararenal, intrarenal, maupun postrenal. Untuk pemeriksaan fisiknya ini dapat ditemukan dan juga dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama, AKI prerenal, di mana di sini kita pada pemeriksaan fisik kita akan mendapatkan lemahnya badan, rasa haus, hipotensi ortostatik, kemudian nadi cepat dan dangkal, bibirnya itu kering, turgor buruk, kemudian oliguri atau anuria, serta edema paru dan juga tungkai. Kemudian pada AKI yang intrarenal ini pada pemeriksaan fisik kita dapat temukan demam, sesak nafas, hipertensi atau hipotensi, kemudian tekanan vena jugularisnya itu meningkat, kemudian ada butterfly rash, kemudian purpura, ikterik, takikardi, murmur, nadinya irreguler, ronki, nyeri sudut costovertebra. Dan juga untuk penyebab pasca-renal yaitu adanya tanda-tanda obstruksi seperti nyeri kolik abdomen, nyeri kencing, kemudian demam dan juga perbesaran ginjal. Kemudian dari beberapa pemeriksaan penunjang umumnya kita bisa lakukan penegakan dari etiologi AKI yaitu kadar BUN, kemudian keratinin serum, kemudian clearance kreatinin selama 24 jam, kemudian produksi urin output, kemudian dari urinalisisnya juga kita bisa
cek, kemudian untuk uji serologi juga dapat dilakukan. Kemudian untuk pencegahan untuk penegakan dari diagnosis AKI itu berdasarkan pada jumlah produksi urin dan juga kadar serum kreatinin. Kemudian untuk kriteria AKI-nya itu menggunakan panduan dari KDIGO, yaitu peningkatan kadar kreatinin serum sebesar lebih atau sama dengan 0,3 mg per dl, kemudian atau peningkatan kadar kreatinin serum lebih atau sama dengan 1,5 kali dan juga diduga terjadi peningkatan dalam waktu 7 hari. Kemudian ada penurunan produksi urin sekitar kurang lebih 0,5 cc per jam selama lebih dari 6 jam. Kemudian untuk pencegahan dari acute kidney injury ini adalah memerlukan perhatian khusus untuk status hemodinamiknya, karena yang pertama, hipotensi itu menghasilkan penurunan perfusi renal dan juga jika parah dapat menghasilkan acute kidney injury. Yang kedua adalah autoregulasi, di mana aliran darah pada ginjal yang cedera, kemudian sebuah mekanisme yang mempertahankan aliran yang relatif konstan pada tekanan darah atas poin tertentu, secara kasarnya yaitu 65 mmHg. Kemudian untuk manajemen tekanan darah dan juga cardiac output-nya itu memerlukan titrasi cairan yang perlu hati-hati dan juga medikasi cairan. Kemudian untuk penanganan dini itu bertujuan untuk mengkoreksi ketidakstabilan hemodinamik. Kemudian untuk terapi dalam manajemen hipotensi itu meliputi cairan, vasopresor, dan juga protokol yang mengintegrasikan terapi-terapi dengan tujuan dari hemodinamik. Kemudian yang terakhir adalah terapi dari pengganti ginjal atau yang disebut juga dengan RRT. Jadi keputusan untuk memulai dari RRT ini berdasarkan pada manifestasi klinis yang banyak volume overload-nya dan juga terjadi abnormalitas pada serum biokimia. Kemudian untuk pendekatan keseluruhan itu harus disesuaikan dengan konteks individual. Kemudian untuk beberapa indikator yang dapat digunakan untuk inisiasi RRT, yaitu yang pertama adanya anuria. Jadi tidak adanya produksi urin hingga 6 jam. Kemudian yang kedua adalah origuri berat, yaitu produksi urin kurang dari 200 ml lebih dari 12 jam. Kemudian adanya hiperkalemia, yaitu konsentrasi kalium yang lebih dari 6,5 mol per liter. Kemudian asidosis metabolik berat yang pH-nya itu kurang dari 7,2 di samping tekanan parsial karbon dioksida normal atau rendahnya pada darah arteri. Kemudian volumenya itu overload terutama pada edema pulmoner yang tidak respon terhadap diuretik. Kemudian adanya konsentrasi kreatinin itu lebih dari 300 mikromol per liter dan juga terjadi komplikasi klinis akibat uremia. Contohnya adalah uremic encephalopathy, kemudian pankreatitis dan juga neuropatik. Kemudian secara umum RRT ini pada acute kidney injury ini mempunyai tujuan seperti yang pertama adalah menjaga keseimbangan cairan, kemudian mencegah efek lanjut yang berbahaya pada acute kidney injury, kemudian memberikan waktu recovery ginjal dan juga memberikan kesempatan terapi lain yaitu antibiotik dan juga nutrisi tanpa timbulnya komplikasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.